Universitas Gadjah Mada Yogyakarta nonaktifkan status mahasiswa Kristiano Tarigan, penabrak argo mahasiswa Fakultas Hukum hingga meninggal dunia. Dinkes Kabupaten Blora mengeluarkan surat edaran waspada COVID-19. Sensasi menikmati kopi dengan suasana intim di salah satu kedai di Kota Semarang. Saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, polisi menangkap komplotan pencuri spesialis mesin traktor yang telah beraksi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menyita 17 mesin traktor hasil curian. Komplotan pencuri spesialis mesin traktor berjumlah 3 orang yang merupakan warga Cianjur, Jawa Barat, mengaku sudah beraksi di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurut polisi, pelaku mencari target barang curian di siang hari. Namun aksi pencuriannya baru dilakukan di malam hari. Mesin traktor yang diincar kemudian dinaikkan ke mobil yang sudah disiapkan. Modus operandi para tersangka yaitu pada siang hari melaksanakan kegiatan keliling untuk mencari target, di mana para 3 tersangka itu paginya atau siangnya itu mutar-mutar nyari target. Setelah mendapat target, malam harinya dilaksanakan eksekusi. Dengan cara yaitu untuk alat-alat atau traktor yang terparkir, diambil mesinnya dengan cara dirusak, lalu dibawa pergi dengan menggunakan KBM itu sarana prasarananya. Polisi masih melakukan pendalaman kasus ini karena para tersangka diduga melakukan aksinya tidak hanya di Kabupaten Jepara, namun juga di berbagai wilayah di Jawa Tengah, termasuk mencari penadah barang curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lainnya, saudara. Pasca penetapan Kristiano Tarigan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Argo Eriko Afandi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah memutuskan untuk menonaktifkan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Penonaktifan status mahasiswa dilakukan agar Kristiano bisa fokus menghadapi proses hukum secara objektif. Tak hanya menonaktifkan Kristiano, Universitas Gadjah Mada juga membentuk tim komite etik untuk menentukan sanksi akademik terhadap Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Argo Eriko Afandi. Tim komite etik UGM terdiri dari beberapa unsur, salah satunya pimpinan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penetapan tersangka ya, jadi CPT ya. CPT ini inisial yang saya sampaikan. Jadi kita sudah melakukan apa yang dilakukan nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, dan juga selanjutnya bahwa di UGM sendiri akan melakukan semacam sanksi akademik. Untuk itu kita telah memproses dengan membentuk tim komite akademik. Jadi untuk menelusur dan mengkaji lanjutannya yang terdiri dari beberapa pihak, jadi dari Fakultas Ekonomi, juga dari Fakultas Hukum. Sebelumnya, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mahasiswa UGM sebagai korban tewas dan tersangka
terjadi pada Sabtu 24 Mei lalu. Cristiano Tarigan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menabrak Argo Eriko Avandi, mahasiswa Fakultas Hukum. Kecelakaan antara mobil dan sepeda motor itu terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Yogyakarta. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Sidang kasus perundungan dan pemerasan program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi Undip berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Semarang. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah ibu dari Dr. Aulia Risma Lestari, korban perundungan dan pemerasan PPDS Kedokteran Undip. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang digelar Rabu kemarin tak hanya menghadirkan ibu dari Dr. Aulia Risma Lestari, korban perundungan dan pemerasan PPDS Kedokteran Undip, namun ketiga tersangka juga dihadirkan, yaitu Taufik Eko Nugroho, Kepala Program Studi PPDS Anestesiologi Undip, Sri Mariani, anggota staf administrasi PPDS, dan Zara Yupita Asra, mahasiswa PPDS Undip. Selama sidang berlangsung terkuak jika korban Dr. Aulia mendapat perlakuan perundungan dari seniornya seperti pukul 3 dini hari sudah harus berada di ruang operasi dan pulang pada dini hari berikutnya. Selain itu setiap hari harus membagikan sendiri 80 porsi makanan untuk seniornya dan tidak diperbolehkan berobat meski dalam kondisi sakit. Dr. Aulia juga dimintai uang di luar biaya semester dan biaya bantuan sebesar 90 juta rupiah per bulan. Nusmatun Malinah, ibu dari Dr. Aulia pun menuntut agar terdakwa dihukum seadil-adilnya karena tak hanya anaknya yang meninggal, namun suaminya juga turut meninggal akibat memikirkan kasus Dr. Aulia sebagai korban. Kuasa hukum keluarga korban pun menyatakan bahwa persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan para saksi. Adil-adilnya, nyawa saya sudah 2 nyawa, suami, anak meninggal semua. Terkait BAP yang sudah disampaikan oleh pihak kami, oleh pihak klien kami, ada juga beberapa yang perlu yang kami tambahkan terkait kesaksian terkait rentetan dari peristiwa itu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan jika persidangan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan, di mana saksi merubah keterangan. Tadi kan sebagian ada yang merubah keterangan juga kan, jadi saksi-saksi itu kan. Berarti tidak sesuai dengan BAP berarti Pak merubah itu, Pak? Ada sebagian yang mencabut keterangan kan, maksudnya berubah dengan keterangan yang tadi saksi-saksi. Sidang kasus perundungan dan pemerasan akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan para saksi dari pihak korban. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, sidang kasus korupsi yang melibatkan ex-wali kota Semarang bersama dengan suaminya Rabu siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Semarang. Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi, salah satu saksi mengungkap ada setoran ke Polrestabes Semarang dan Kejari Kota Semarang. Sidang kasus korupsi yang menjerat mantan wali kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, dan suaminya Alwin Basri, Rabu siang kembali digelar dengan agenda keterangan saksi dari Camat Kota Semarang. Ketiga saksi, yakni Ade Bakti mantan Camat Gajah Mungkur, Kusnandir mantan Camat Semarang Timur, serta Mulyanto Camat Ngalian, dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk memberikan keterangan seputar kasus korupsi di pemerintah Kota Semarang periode tahun 2023-2024. Dalam kesaksian ketiga camat di hadapan majelis hakim, terungkap ada setoran uang ke Martono serta Alwin Basri dalam proses pengkondisian proyek-proyek di 16 kecamatan. Namun, ada salah satu saksi yakni Ade Bakti menyebut menyetor uang ke salah satu perwira polisi Polrestabes Semarang sebesar 200 juta rupiah dan ke salah satu pejabat di Kejari Kota Semarang sebesar 150 juta rupiah. Adanya uang yang disetorkan kedua aparat penegak hukum itu dibenarkan kuasa hukum terdakwa saat persidangan tersebut.
Kuasa hukum menyebut proses setoran yang dilakukan oleh saksi ke penegak hukum tidak masuk dalam dakwaan yang disangkakan oleh jaksa dari KPK. Itu kan keterangan daripada Pak saksi gitu. Saksi menerangkan seperti itu gitu. Buat polisi katanya 200 M, buat kejaksaan 200 juta. Terus kejaksaan 150 juta. Dan itu kan kata saksi, kata dari Pak Mulyanto dan kata dari Pak Ade Bakti, dua orang yang cerita seperti itu. Nah, kebenarannya bagaimana ya beliau tahu. Tapi kan ini di persidangan sudah disumpah, saya yakin ya kalau sudah disumpah dia mesti berpertanggungjawaban, kalau ternyata tidak kan gitu. Sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri akan kembali dilanjutkan pada minggu depan dengan menghadirkan saksi dari PNS Kota Semarang serta Ketua Gapensi yang ikut menjadi terdakwa. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Dinkes Kabupaten Blora mengeluarkan surat edaran waspada COVID-19. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Diduga tidak memiliki izin pendirian bangunan atau IMB, Satpol PP Kota Semarang menyegel bangunan lantai 3 kampus Universitas 17 Agustus atau UNTAK di Jalan Pemuda Kota Semarang. Pasalnya dari hasil penelusuran kuasa hukum Yayasan UNTAK, ada pemalsuan dokumen dalam pembuatan keterangan rencana kota atau KRK di pemerintah Kota Semarang. Beredarnya video penyegelan petugas Satpol PP Kota Semarang di bangunan lantai 3 kampus UNTAK di Jalan Pemuda Kota Semarang karena ada dugaan tidak memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kota Semarang dibenarkan oleh kuasa hukum Yayasan UNTAK yang mengajukan rekomendasi ke Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Kuasa hukum Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus mengaku yayasan yang membangun gedung lantai 3 di Jalan Pemuda tidak memiliki sertifikat sah dalam pengajuan izin pendirian bangunan. Adanya rekomendasi tersebut, Dinas Tata Ruang memerintahkan Satpol PP untuk menyegel bangunan gedung tersebut. Hubungi Dinas Tata Ruang, pejabat di Dinas Tata Ruang, saya tanya kenapa KRK ini sendiri dibuat. Karena KRK dasarnya adalah sertifikat. Setelah dicocokkan memang sertifikat beda dengan pengajuan yayasan yang baru. Untuk itulah makanya disegel. Diberikan peringatan 1, 2, 3, mereka tidak bisa mengajukan IMB padahal sudah dibangun selama 5 bulan tanpa IMB. Kok bisa? Karena yang membangun kontraktornya adalah PT Cimarder 77. Ada apa? Kan gitu. Dan ini dibiayai oleh siapa? Karena UNTAK sendiri sebenarnya tak punya uang. Sementara itu, PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membenarkan adanya penyegelan pembangunan gedung lantai 3 kampus Universitas 17 Agustus di Jalan Pemuda Kota Semarang. Pasalnya, ada rekomendasi penyegelan dari Dinas Tata Ruang Kota Semarang dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kami juga menerima surat rekomendasi dari Distaru terkait dengan perintah rekomendasi segel bangunan karena bangunan tersebut ternyata setelah dicek belum mempunyai PBG. Sehingga dasar itu kami melakukan komunikasi kepada pihak UNTAK dan kami melakukan upaya segel terhadap bangunan yang dilaksanakan atau dibangun di Jalan Pemuda. Itu artinya berarti kan mereka membangun tanpa disertai izin dulu ya? Betul, ya. Tidak ada izin sehingga Disaru mengeluarkan. Hingga saat ini Satpol PP Kota Semarang masih melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan gedung lantai 3 kampus Universitas 17 Agustus Jalan Pemuda Kota Semarang. Jika pemilik gedung tidak segera melakukan proses pengurusan izin pendirian bangunan hingga batas waktu yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang, petugas Satpol PP akan melakukan pembongkaran bangunan lantai 3 di kampus Universitas 17 Agustus Jalan Pemuda Kota Semarang.
Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan seiring kembalinya munculnya kasus COVID-19 di Indonesia. Masyarakat kembali diminta untuk waspada dan menjalankan pola hidup sehat. Kasus COVID-19 mulai ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Kabupaten Blora telah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Blora, Edi Widayat, mengatakan surat edaran tersebut telah dikirim ke seluruh OPD hingga desa per tanggal 2 Juni lalu. Masyarakat diimbau waspada dan menjalankan pola hidup sehat. Kami mengeluarkan himbauan kepada seluruh jajaran kesehatan, jajaran OPD sampai ke kepala desa yang saat ini baru beredar tentang status kewaspadaan dini terhadap kasus COVID, utamanya di Kabupaten Blora. Meskipun kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA masuk dalam 10 besar penyakit tertinggi di Kabupaten Blora, namun belum ada lonjakan kasus yang signifikan. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, menyikapi penjualan daging sapi yang sepi peminat usai momen Hari Raya Idul Adha, pedagang daging sapi di Pasar Karangayu, Kota Semarang memilih untuk mengurangi stok daging sejak menjelang Idul Adha. Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Karangayu, Kota Semarang yang memilih mengurangi stok daging sapi yaitu Siti. Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Adha, ia harus menerapkan strategi mengurangi stok daging sapi, menyikapi sepinya pembeli usai momen Hari Raya Idul Adha. Bahkan kondisi sepinya pembeli bisa berlangsung hingga 1 bulan lebih. Salahnya mungkin ya pembeli pedagang daging biasa yang seperti biasa-biasa beli itu aja. Yang buat dijual kembali atau buat masakan gitu ya. Biasanya kayak gitu sampai berapa minggu gitu untuk penurunan itu? Biasanya sih kalau orang lebih ya 1 bulan. Bisa sampai 1 bulan ya? Ya, setelah itu kan penjualan menurun. Nah, itu apakah ngurangin stok atau gimana, Mbak? Biasanya ngurangin stok. Jadi masih penjualannya barang baru. Dari pantauan di Pasar Karangayu, 2 hari menjelang Idul Adha, mayoritas ibu-ibu justru membeli daging sapi dengan alasan akan diolah sebelum pembagian daging kurban. Masak sebelum pembagian Idul Adha, nggak nunggu-nunggu gitu untuk makan bareng-bareng sama keluarga. Ini beli dulu daripada nunggu ini ya Bu, daripada nunggu pembagian agak siangan lama ya Bu ya. Gitu. Kali yang kurban kan juga siang. Sore malah cenderung jam 3 itu ya. Sementara itu untuk harga daging sapi di Pasar Karangayu menjelang Idul Adha terpantau normal berkisar Rp130.000 per kilogram. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sensasi menikmati kopi dengan suasana intim di kedai di Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Limbah daun di tangan orang kreatif akan bisa menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi dan memiliki nilai ekonomis. Seperti yang dilakukan kalangan akademisi sebuah kampus di Kota Semarang yang mengajarkan mahasiswanya menciptakan karya seni kerajinan dengan menggunakan tulang daun. Pencetus ide membuat kerajinan seni dari tulang daun adalah Profesor Amin Retnoningsih, Guru Besar Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang. Retno yang mengajar mata kuliah botani banyak memanfaatkan limbah daun sehingga muncul ide untuk memanfaatkan limbah tersebut menghasilkan karya seni.
Awalnya tahun 2017, ia mendapat bantuan pelatihan kewirausahaan dari pemerintah, namun hanya berlangsung selama 2 tahun dan kini kewirausahaan dari tulang daun yang diberi nama Rasendria ini berdiri secara mandiri. Hingga kini, Rasendria ini memiliki 10 outlet yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Cara membuat karya seni dari tulang ini awalnya daun yang sudah tua direbus dengan dicampur soda api selama beberapa menit. Selanjutnya daun direndam dengan air biasa, kemudian disikat secara hati-hati menggunakan kuas halus untuk menyisakan tulang daunnya. Setelah itu, daun direndam pada air yang mengandung pemutih agar tulang daun terlihat lebih menyala dan selanjutnya dikeringkan. Setelah kering, baru tulang daun ini bisa diaplikasikan menjadi berbagai karya seni, salah satunya adalah lukisan. Daun tua ya Mas, bukan daun muda. Bukan daun muda, daun tua. Daun tua kita olah sedemikian rupa menjadi ini, tulang daun ini. Jadi tulang daun ini hanya sebagai bahan baku. Nanti mau dibuat apa saja bisa. Nanti mau dibuat apa saja bisa, ada di belakang ini, ada dibuat tas, ada dibuat lukisan, macam-macam. Salah satu pelukis tulang daun Rasendria bernama Syaifuddin mengaku sedikit kesulitan melukis dengan media tulang daun karena pori-pori tulang daun harus ditutup agar cat air yang digunakan bisa menempel dengan baik. Cukup sulit bagi pemula. Dulu juga saya pertama-tama nyoba juga kesulitan ini gimana tekniknya supaya pori-pori di daun ini bisa dilukis, dan alhamdulillah ketemu tekniknya. Kalau dulu saya pakai lem kayu yang saya cairkan, kemudian saya pakai hair dryer untuk mengeringkan. Jadi setelah kering, pori-porinya yang akan dilukis ini bisa menutup. Saat ini, Rasendria sudah menjadi souvenir kebanggaan kampus UNES. Selain berupa lukisan, souvenir berbahan baku tulang daun lain diantaranya gantungan kunci, kap lampu, tas, sandal, dan jenis kerajinan lainnya. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, apakah Anda pencinta kopi dan ingin menikmati kopi dengan cara yang berbeda? Salah satu kedai kopi di Kota Semarang menawarkan sensasi seduhan kopi dengan suasana yang tenang dan intim, jauh dari suasana riuh. Pengunjung pun bisa berinteraksi dan mendapatkan edukasi mengenai kopi langsung dari peracik kopi. Informasinya untuk Anda. Kedai kopi mungil berkonsep minimalis ini terletak di daerah Karangtempel, Kota Semarang. Meskipun mungil, namun kedai kopi ini memiliki kesan yang teduh dan hangat. Dengan mengusung konsep slow bar, kedai kopi di sini menonjolkan sensasi suasana intim, di mana pengunjung yang datang bisa berinteraksi secara langsung dengan peracik kopi maupun dengan pengunjung yang lain. Pemilik kedai kopi bermaksud ingin membuat komunikasi dan kehangatan tercipta melalui secangkir kopi, sehingga pengunjung tidak akan menemukan wifi atau terganggu dengan musik kencang di sini. Tapi, murni menikmati secangkir kopi dan obrolan sehari-hari. Orang-orang yang suka dengan ketenangan ya. Jadi sementara kopi-kopi yang industrial itu kan cenderung ramai, hiruk pikuk dan skena banget. Bagi kami, kasihan orang-orang yang suka dengan ketenangan itu ketika masuk ke sana tuh kayak merasa yang ini bukan dunia kami. Nah, tempat kami ini Kalang One memang lebih sifatnya slow, terus ada interaktif. Kemudian juga kami juga berusaha mengkoneksikan ke beberapa customer, siapa tahu. Interaksi yang hidup di dalam kedai kopi ini membuat pengunjung bisa dengan mudah berinteraksi langsung dengan peracik kopi mengenai biji kopi yang diseduh. Tak jarang pengunjung pun berkonsultasi mengenai sajian kopi yang cocok untuk dikonsumsi sesuai dengan selera. Salah satu penikmat kopi mengaku merasa nyaman dengan konsep intim yang ditawarkan oleh kedai kopi ini.
Selain bisa bersantai, ia pun bisa berkomunikasi dan mengenal para pecinta kopi lain yang datang berkunjung. Suka yang seperti ini ya, lebih santai sambil kita menunggu proses pembuatan kopi. Jadi waktu kita menikmati kopi juga bisa lebih santai, rileks, juga bisa di samping ngobrol sama masnya juga. Alhamdulillah tadi ya masnya ramah ya. Jadi ya kita betah juga sharing sama berbagi pengalaman sama experience sama pelanggan lainnya, mungkin juga yang kita sama-sama pecinta kopi ya. Jadi ya. Ada beragam biji kopi yang disediakan di sini, mulai dari biji kopi lokal hingga biji kopi mancanegara. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.